1998 adalah masa penuh gejolak. Krisis moneter mengguncang ekonomi Indonesia, harga melambung tinggi dan kepercayaan pada pemerintah runtuh. Di tengah itu semua, rakyat kecil berjuang untuk bertahan. Sementara itu, mahasiswa menyerukan reformasi. Kisah ini adalah potret kecil dari masa itu. Pak Budi, harga beras tuh naik banget sih. Kemarin saya beli 5.000 sekilo, sekarang jadi 7.000. Saya pun tidak bisa apa-apa, Bu. Rupiah terus anjlok, barang dari pemasok makin mahal. Saya takut lama-lama tidak ada yang beli. Iya sih, hidup makin sulit kesini Pak. Pemerintah banyak banget janji-janjinya, tapi nggak ada aksi nyata. Kita ini cuma rakyat kecil, Bu. Kalau mereka sibuk korupsi, siapa peduli pada kita? Teman-teman, krisis moneter ini bukan hanya sekedar masalah ekonomi. Ini puncak dari keserakahan dan korupsi rezim yang tak peduli pada rakyat. Benar Gina, tapi bagaimana cara kita melawan? Pemerintah udah mengontrol segalanya dari media dan hukum. Kita harus turun ke jalan. Mahasiswa adalah harapan rakyat. Kita tuntut reformasi total dari ekonomi, politik, dan hukum. Tapi Gina, bukannya itu terlalu berbahaya? Aparat tidak segan-segan untuk berlaku keras. Gak ada perubahan tanpa pengorbanan. Kalau kita diam, generasi kita hanya akan menjadi budak sistem yang korup. Dengan menggebu-gebu, para mahasiswa menjalankan rencananya. Protes dilakukan selama berhari-hari. Semakin lama, demonstrasi mahasiswa semakin memanas, seiring dengan tekanan dari berbagai arah. Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa agar Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Kamu jangan terlalu berani. Apa kamu tidak takut? Takut bukan? Bapak kira saya takut? Kami muak, Pak. Sementara itu, di dalam gedung DPR, Gina bersama dua teman mahasiswanya mencoba bernegosiasi dengan pejabat DPR, mendesak Presiden Soeharto agar segera turun dari jabatannya. Memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. B.J. Habibie duduk di meja kerjanya, membaca laporan tentang nilai tukar rupiah. Sri Mulyani masuk membawa dokumen tambahan. Rupiah jatuh di angka 17.000 per dolar. Inflasi tinggi, ekonomi kita diambang kehancuran. Apa kabar dana talangan dari IMF, Bu? Pak, IMF sudah menyetujui paket bantuan dari kita. Tapi syaratnya sangat berat. Mereka menyuruh kita untuk menghapus subsidi BBM. Dan itu membuat sektor perbankan dan dari kita itu kolaps. Itu akan sangat memukul rakyat kecil, Pak. Pilihan ini memang pahit, tapi kita harus bertindak cepat. Kalau tidak, ekonomi kita benar-benar runtuh. Tapi kalau langkah ini diambil, kita harus dapat memastikan transparansi di keuangan negara kita. Kamu benar. Kita tidak hanya harus menyelamatkan ekonomi, tapi juga membangun kembali kepercayaan rakyat. Siapkan tim teknokrat untuk mendampingi langkah ini. Di sebuah pasar tradisional, Pak Budi, seorang pengusaha kecil duduk di kiosnya yang sepi. Pak Budi, bagaimana perjalanan bisnis Anda sejak krisis ini terjadi? Usaha ini sudah jalan 15 tahun. Tapi sekarang semua serba sulit. Harga bahan baku naik terus, pelanggan makin dikit. Saya dengar pemerintah mau naikin harga BBM lagi. Itu makin berat buat kami. Kalau begitu menurut Bapak, seharusnya langkah apa yang diambil oleh pemerintah? Saya cuma pedagang kecil, Bu. Tapi kalau mereka tidak cepat bertindak, ekonomi kita akan makin hancur. Saya hanya berharap Presiden Habibie bisa membuat perubahan nyata. Rakyat sudah capek dengan janji-janji. Habibie memimpin rapat kabinet. Di meja terlihat para menteri dan dokumen penuh grafik ekonomi. Kita harus menyelamatkan sektor perbankan. Bank-bank yang tidak sehat harus kita tutup. Meskipun ini akan menimbulkan kontroversi, kalau kita biarkan bank-bank ini terus beroperasi, mereka akan terus menguras
dana talangan tanpa hasil. Kita harus mengambil resiko ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat, kepada rakyat. Mereka butuh kejelasan dari kita, Pak. Kamu benar, saya akan sampaikan ini langsung kepada rakyat. Kalau mereka tidak mendengar dari pemimpinnya sendiri, mereka tidak akan percaya. Habibie berdiri di depan mikrofon. Wajahnya serius namun penuh harapan. Di latar belakang, layar menampilkan pidato disiarkan langsung. Saudara-saudara sekalian, krisis ekonomi ini adalah ujian terbesar bagi bangsa kita. Saya tidak akan menyembunyikan fakta-fakta langkah yang akan kita ambil akan berat. Subsidi BBM yang akan dikurangi dan beberapa bank harus ditutup. Namun, langkah ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perekonomian kita. Saya berjanji, reformasi ekonomi ini akan dilakukan dengan transparansi penuh. Tidak ada tempat bagi korupsi di masa depan Indonesia. Mari kita bersama-sama bangkit dari keterpurukan. Merdeka! Merdeka! Langkah-langkah berani yang tidak selalu populer. Meski masa pemerintahannya singkat, ia meletakkan dasar reformasi ekonomi dan demokrasi yang penting bagi bangsa. Perjuangan melawan krisis bukan hanya soal angka, tetapi soal membangun kembali kepercayaan dan harapan. Dan itulah kisah reformasi 1998. Tentunya masih banyak sudut pandang serta interpretasi yang kompleks dari teman-teman semua. Jadi kami sarankan agar riset lebih lanjut mengenai peristiwa reformasi. Kami dari kelompok 5 dan 6 mengucapkan terima kasih telah menonton drama singkat kami dan sampai jumpa di lain kesempatan.